Bayangkan sejenak, Anda terbangun di suatu tempat yang asing, tidak ada batas, tidak ada waktu, hanya kesadaran yang melayang tanpa tubuh. Di hadapan Anda ada pintu yang bercahaya, dan di baliknya ada jawaban yang selama ini tersembunyi dari manusia. Apa yang sebenarnya terjadi setelah kematian? Ini adalah pertanyaan yang telah menghantui umat manusia sejak awal peradaban. Apakah kita benar-benar lenyap, atau ada kehidupan lain yang menanti? Berbagai kepercayaan, filsafat, dan bahkan sains telah mencoba mencari jawabannya, tetapi hingga kini, kebenaran tetap menjadi misteri yang tak terungkap. Namun, jika kita menelusuri jejak sejarah, naskah-naskah kuno, dan pengalaman-pengalaman yang sulit dijelaskan oleh logika, kita akan menemukan pola yang mengejutkan, sebuah pengetahuan esoterik yang telah lama tersembunyi dari mata dunia. Dari ajaran Mesir kuno tentang perjalanan jiwa, mitologi timur tentang reinkarnasi, hingga pengalaman orang-orang yang mengaku telah mati dan kembali, semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang mencengangkan: kematian bukanlah akhir, tetapi pintu menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Tapi, mengapa kebenaran ini begitu sulit dipahami? Siapa yang menyembunyikannya? Dan apa yang sebenarnya menunggu kita di sisi lain? Dalam video ini, kita akan menyelami kedalaman pengetahuan kuno, merangkai kembali kepingan-kepingan yang hilang, dan menggali misteri kehidupan setelah kematian yang tidak pernah terungkap. Bersiaplah, karena apa yang akan Anda temukan mungkin akan mengubah cara Anda memandang kehidupan dan kematian. Manusia selalu bertanya-tanya, apa yang terjadi setelah kematian? Dari Mesopotamia hingga Atlantis yang hilang, dari Mesir kuno hingga kitab-kitab kebijaksanaan timur, setiap kebudayaan memiliki jawabannya sendiri, namun semuanya tampak mengarah pada satu konsep yang sama. Kematian bukanlah akhir, tetapi transisi. Di Mesir kuno, kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan, tetapi gerbang menuju kehidupan berikutnya. Mereka percaya bahwa setelah seseorang meninggal, jiwanya yang disebut Ba dan Ka akan melewati Dewan Osiris, di mana jantungnya akan ditimbang melawan bulu kebenaran. Jika hatinya lebih ringan dari bulu itu, ia akan mencapai aru taman keabadian. Jika lebih berat, jiwanya akan dilahap oleh Amit, makhluk berkepala buaya. Tetapi lebih dari sekadar kepercayaan spiritual, ini menyiratkan sesuatu yang lebih mendalam, bahwa kehidupan setelah kematian adalah hasil dari bagaimana seseorang menjalani hidupnya. Bukan hanya soal kepercayaan, tetapi tentang keseimbangan antara kebaikan dan keburukan, antara kesadaran dan ketidaktahuan. Filsuf Yunani seperti Plato percaya bahwa tubuh hanyalah wadah sementara dan jiwa adalah entitas abadi yang berasal dari dunia ide, suatu realitas lebih tinggi yang melampaui dunia fisik. Plato menggambarkan bahwa setelah kematian, jiwa akan melewati sungai Lete, tempat mereka melupakan kehidupan sebelumnya sebelum dilahirkan kembali di dunia fisik. Ini sangat mirip dengan ajaran Hindu dan Buddha yang menyebutkan bahwa kehidupan ini hanyalah satu bagian dari siklus kelahiran kembali atau samsara. Setiap perbuatan yang kita lakukan akan menentukan kehidupan selanjutnya, sebuah konsep yang dikenal sebagai karma. Tetapi ada satu pertanyaan yang menarik. Jika kita telah hidup berkali-kali sebelumnya, mengapa kita tidak mengingat kehidupan kita yang lalu? Di India dan Tibet,
Kepercayaan tentang kehidupan setelah kematian sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam ajaran Hindu, jiwa terus mengalami reinkarnasi hingga mencapai pencerahan atau moksha, di mana ia terbebas dari siklus kelahiran dan kematian. Di Tibet, Bardo Thodol, atau lebih dikenal sebagai Kitab Orang Mati Tibet, menguraikan secara detail apa yang terjadi setelah kematian. Jiwa akan melewati serangkaian pengalaman yang disebut bardo, di mana ia akan menghadapi makhluk-makhluk cahaya, suara-suara mistis, dan refleksi dari kehidupannya sendiri. Jika tidak siap, jiwa akan terseret kembali ke dalam siklus kelahiran tanpa menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi ada sesuatu yang lebih menarik lagi. Dalam beberapa teks kuno disebutkan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mengendalikan proses setelah kematian. Dengan latihan spiritual yang tepat, seseorang bisa menentukan kemana jiwanya akan pergi setelah meninggalkan tubuh ini. Lalu, bagaimana dengan sains modern? Apakah ada bukti yang mendukung semua ini? Selama ribuan tahun, konsep kehidupan setelah kematian hanya dianggap sebagai kepercayaan atau mitologi. Namun, apa yang terjadi jika pengalaman nyata manusia mulai menunjukkan pola yang tidak bisa dijelaskan oleh sains modern? Sejak tahun 1975, seorang psikiater bernama Dr. Raymond Moody mempopulerkan istilah near-death experience atau pengalaman mati suri. Dalam penelitian yang melibatkan ribuan kasus, ada pola yang mengejutkan, yaitu perasaan melayang keluar dari tubuh. Banyak pasien melaporkan dapat melihat tubuh fisiknya sendiri dari atas, seolah-olah kesadaran mereka terpisah. Melewati lorong cahaya sering digambarkan sebagai terowongan yang menuju ke tempat terang dan penuh kedamaian. Bertemu makhluk cahaya atau sosok yang dikenal. Beberapa mengklaim bertemu kerabat yang telah meninggal, sementara yang lain melaporkan bertemu makhluk cahaya yang penuh kasih. Review kehidupan dalam sekejap. Mereka seolah-olah mengalami kembali seluruh hidup mereka dalam hitungan detik, merasakan dampak dari setiap tindakan yang pernah mereka lakukan. Perasaan damai yang luar biasa. Mayoritas orang yang mengalami mati suri tidak ingin kembali ke tubuh mereka karena merasa sudah berada di tempat yang lebih baik. Salah satu kasus paling mencengangkan adalah pengalaman Dr. Eben Alexander, seorang ahli bedah saraf yang sebelumnya skeptis terhadap konsep kehidupan setelah kematian. Setelah mengalami koma dan mati suri, ia mengaku melihat dunia lain yang sangat berbeda dari realitas fisik kita, suatu tempat yang ia gambarkan sebagai lebih nyata daripada dunia ini. Sains modern masih kesulitan menjelaskan fenomena ini. Menurut teori materialisme, kesadaran hanyalah produk dari aktivitas listrik di otak. Jika otak mati, kesadaran pun seharusnya lenyap. Tetapi kasus-kasus mati suri menunjukkan hal yang bertentangan. Kesadaran tampaknya tetap ada, bahkan ketika otak tidak lagi berfungsi. Beberapa studi menarik telah dilakukan untuk meneliti fenomena ini di antaranya. Penelitian Dr. Pim van Lommel, seorang ahli kardiologi Belanda, menemukan bahwa banyak pasien yang mengalami mati suri
bisa mengingat kejadian di sekitar mereka meskipun otaknya sudah tidak aktif berdasarkan pemeriksaan mesin elektroensefalografi. Eksperimen out of body di rumah sakit mencoba menaruh objek tersembunyi di atas rak tinggi di ruang operasi. Beberapa pasien mati suri mengklaim dapat melihat objek tersebut meskipun mereka dalam kondisi klinis tidak sadar. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah kesadaran kita benar-benar terikat pada otak atau justru lebih dari itu? Beberapa ilmuwan mulai mencari jawaban dalam dunia fisika kuantum. Dr. Stuart Hameroff dan Sir Roger Penrose mengajukan teori bahwa kesadaran bukanlah sekadar produk otak, tetapi sesuatu yang bersifat fundamental, mungkin bagian dari struktur dasar alam semesta itu sendiri. Nah, mereka mengembangkan konsep bahwa kesadaran kita tersimpan dalam bentuk informasi kuantum dalam mikrostruktur otak. Ketika seseorang meninggal, informasi ini tidak hilang, tetapi kembali ke alam semesta, mirip dengan gagasan bahwa jiwa adalah energi yang tidak bisa dihancurkan. Ini sangat mirip dengan konsep dalam ajaran kuno, bahwa kesadaran adalah sesuatu yang lebih besar dari tubuh fisik kita, dan kematian hanyalah perpindahan dari satu keadaan ke keadaan lain. Tetapi jika memang begitu, kemana kita pergi setelah kematian? Apakah ada dunia lain yang menanti? Ataukah kita hanya kembali ke siklus yang sama, terperangkap dalam roda kelahiran kembali? Jika kesadaran kita benar-benar bisa eksis di luar tubuh, maka muncul pertanyaan yang lebih besar. Kemana perginya kita setelah kematian? Apakah ada dunia lain di luar realitas fisik ini? Banyak ajaran kuno berbicara tentang realitas yang berada di luar persepsi manusia biasa. Dalam tradisi mistik dan esoterik, dunia setelah kematian bukanlah satu tempat yang seragam, tetapi terdiri dari berbagai tingkatan atau dimensi. Tradisi Mesir kuno mengajarkan bahwa setelah kematian, jiwa melewati dunia bawah di mana ia diuji sebelum mencapai kebangkitan spiritual. Ajaran Hindu dan Buddha berbicara tentang alam bardo atau lokas, yang merupakan berbagai tingkatan keberadaan, mulai dari neraka hingga surga, berdasarkan kesadaran seseorang saat meninggal. Dalam Kabbalah Yahudi, ada konsep olamot atau dunia-dunia yang menggambarkan berbagai tingkatan realitas di mana kesadaran dapat berpindah setelah kematian. Sufisme Islam mengacu pada konsep alam barzakh, sebuah tempat antara dunia fisik dan kebangkitan akhir, di mana jiwa dapat mengalami pencerahan atau keterikatan pada realitas lama. Jika semua ini benar, maka kehidupan setelah kematian mungkin bukanlah satu tempat tetap, melainkan suatu proses perjalanan. Kesadaran seseorang akan menentukan kemana ia pergi, bukan sebagai hukuman atau hadiah, tetapi sebagai cerminan dari kesadaran yang telah ia bangun selama hidupnya. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, semakin banyak ilmuwan yang mulai mempertimbangkan gagasan bahwa alam semesta ini bukan hanya satu lapisan realitas, tetapi terdiri dari banyak dimensi yang belum dapat kita pahami. Teori multiverse dalam fisika kuantum menunjukkan bahwa mungkin ada banyak dunia yang eksis secara bersamaan dengan berbagai versi dari diri kita sendiri.
Eksperimen kuantum seperti double slit eksperimen menunjukkan bahwa realitas dapat berubah tergantung pada pengamat, mengindikasikan bahwa kesadaran mungkin memiliki hubungan langsung dengan bagaimana dunia ini bekerja. Konsep zero point field dalam fisika menyatakan bahwa semua energi yang pernah ada masih tersimpan dalam jaringan kosmis, sejalan dengan gagasan bahwa jiwa tidak pernah benar-benar lenyap. Jika semua ini benar, mungkin dunia setelah kematian bukanlah suatu tempat, tetapi lebih seperti spektrum frekuensi yang berbeda, di mana kesadaran berpindah setelah meninggalkan tubuh fisik. Salah satu misteri terbesar tentang kehidupan setelah kematian adalah, jika kita telah melalui proses ini berkali-kali, mengapa kita tidak mengingatnya? Beberapa teori dari tradisi esoterik memberikan jawaban yang menarik. Tabir lupa atau veil of forgetting. Beberapa ajaran spiritual mengatakan bahwa manusia dengan sengaja melupakan kehidupan sebelumnya agar bisa mengalami dunia fisik ini secara penuh tanpa distraksi. Frekuensi kesadaran sama seperti gelombang radio, jika kita tidak selaras dengan frekuensi tertentu, kita tidak bisa melihat atau mengingat dunia yang lebih tinggi. Kondisi pikiran saat kematian. Tradisi Tibet dan Hindu mengajarkan bahwa keadaan pikiran seseorang saat meninggal menentukan apakah mereka bisa menyadari realitas sebenarnya atau kembali ke siklus kelahiran tanpa kesadaran. Jika semua ini benar, maka mungkin rahasia kehidupan setelah kematian bukanlah sesuatu yang tersembunyi dari kita, tetapi sesuatu yang harus kita sadari melalui perjalanan batin. Tapi bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sekarang? Bagaimana kita bisa menggunakan pengetahuan ini untuk mempersiapkan perjalanan setelah kematian? Jika kehidupan setelah kematian bukan sekadar dogma, tetapi realitas yang dapat dialami, maka persiapan kesadaran menjadi kunci utama. Dalam banyak tradisi spiritual, ada teknik-teknik yang diajarkan untuk membantu seseorang menjadi sadar saat mengalami transisi dari kehidupan ke kematian. Dalam ajaran kuno, banyak yang percaya bahwa kesadaran adalah sesuatu yang bisa dilatih. Jika kita dapat meningkatkan kesadaran kita dalam kehidupan ini, maka kemungkinan besar kita juga bisa sadar ketika melewati gerbang kematian. Berikut beberapa teknik yang telah digunakan dalam berbagai tradisi mistik. Biasakan menyadari setiap momen sekecil apapun. Tanyakan pada diri sendiri beberapa kali dalam sehari, apakah ini mimpi? Teknik ini berasal dari latihan lucid dreaming, tetapi juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita terbiasa mempertanyakan realitas saat hidup, kita juga akan lebih sadar setelah mati. Dalam Tibetan Dream Yoga, seseorang diajarkan untuk bermeditasi pada kematian seolah-olah mereka sudah meninggal, merasakan transisi dari tubuh ke kesadaran murni. Dalam tradisi Sufi dan Zen, ada latihan memento mori, mengingat kematian setiap hari untuk memahami bahwa tubuh ini hanyalah sementara.
Tuliskan perbuatan, emosi, dan pola pikir Anda setiap hari. Ini membantu membangun kesadaran akan pola energi yang akan terbawa setelah kematian. Beberapa tradisi percaya bahwa review kehidupan bisa dilakukan saat masih hidup agar tidak kaget saat menghadapinya setelah mati. Banyak tradisi mistik percaya bahwa setelah kematian, seseorang akan mengalami serangkaian pengujian kesadaran. Jika seseorang tidak siap, mereka bisa terperangkap dalam ilusi atau bahkan kembali ke siklus kelahiran tanpa ingatan. Dalam Bardo Todol, kitab orang mati Tibet, jiwa yang meninggal akan melihat cahaya terang. Jika mereka menyadari bahwa cahaya itu adalah kesadaran sejati mereka sendiri, mereka bisa mencapai pencerahan. Jika mereka takut atau bingung, mereka akan tertarik ke cahaya yang lebih redup dan akhirnya lahir kembali. Banyak pengalaman mati suri menunjukkan bahwa rasa takut adalah penghalang utama untuk melanjutkan perjalanan ke tingkat kesadaran lebih tinggi. Jika dalam hidup kita sering reaktif, panik, atau terikat emosi berlebihan, maka kemungkinan besar kita juga akan mengalami hal yang sama setelah mati. Semakin kita terikat pada dunia fisik, semakin sulit bagi kita untuk melanjutkan perjalanan setelah kematian. Latih kebiasaan melepaskan secara bertahap, bukan berarti meninggalkan dunia, tetapi memahami bahwa semuanya bersifat sementara. Dalam berbagai tradisi mistik, ada metode khusus untuk menjaga kesadaran setelah kematian. Dalam beberapa tradisi Hindu dan Buddha, mantra seperti Om Mani Padme Hum atau doa tertentu diyakini bisa membantu jiwa tetap sadar setelah meninggalkan tubuh. Dalam tradisi Sufi, zikir tertentu digunakan untuk menjaga kesadaran spiritual dalam setiap keadaan. Beberapa orang percaya bahwa pengalaman keluar dari tubuh adalah latihan terbaik untuk memahami kematian. Teknik lucid dreaming juga sering digunakan untuk melatih kesadaran di luar batasan fisik. Beberapa ajaran esoterik menyebut bahwa setelah mati, seseorang akan tertarik ke dimensi yang sesuai dengan frekuensi energinya. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran dan energi positif dalam hidup sangat berpengaruh terhadap pengalaman setelah kematian. Jika semua ini benar, maka kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sebuah proses transisi yang bisa dipersiapkan. Bukan soal kemana kita pergi setelah mati, tetapi bagaimana kita menjalani hidup sekarang yang menentukan perjalanan kita nanti. Kesadaran bukanlah sesuatu yang berakhir, tetapi sesuatu yang berkembang. Semakin kita mengenali siapa diri kita, semakin kita siap menghadapi realitas setelah kematian. Jadi, pertanyaannya bukan lagi apa yang terjadi setelah mati, tetapi apakah kita sudah sadar siapa diri kita sebelum mati? Kita tidak perlu menunggu kematian untuk menemukan jawabannya. Jawabannya ada dalam cara kita hidup saat ini. Apa yang kamu bawa setelah kematian bukanlah harta, bukan tubuh,
bukan gelar, tetapi kesadaran yang telah kamu bangun sepanjang hidupmu.